Tahun 2011, seorang gadis 12 tahun pergi liburan ke Spanyol bersama orang tuanya. Dia tidak pernah pulang, bukan karena kecelakaan, bukan karena hilang di laut, tapi karena ada seseorang yang sudah memilihnya, sudah merencanakannya, dan membawanya ke sebuah ruangan bawah tanah, di mana tidak ada yang bisa mendengar teriakannya. Film ini terinspirasi dari kasus nyata, The Chalk Line. Kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention, please. Malam hari, sebuah mobil melaju di jalan sepi. Paula yang menyetir, Simon di sampingnya. Tiba-tiba Simon bilang, "Pelan-pelan, ada seseorang di tengah jalan." Bukan orang dewasa, seorang anak kecil. Berjalan sangat lambat mengikuti garis putih di aspal. Seperti dia tidak berani menginjak bagian jalan yang lain. Anak itu jatuh pingsan. Paula dan Simon membawanya ke rumah sakit, dan dokter bilang anak ini sudah sakit sebelum jatuh. Ginjalnya hampir tidak berfungsi. Tidak ada identitas, tidak ada orang tua yang melapor, dan tidak ada yang mencarinya. Satu-satunya cara mereka tahu namanya karena dia bereaksi saat mendengar satu kata, Clara. Tapi bukan itu yang paling aneh. Yang paling aneh adalah cara dia ditemukan. Berjalan mengikuti garis. Di tengah malam, sendirian, seperti dia tidak pernah tahu cara berjalan di tempat yang tidak ada garisnya. Karena memang begitulah, dia tidak pernah tahu. Di rumah sakit, Clara mengamuk. Tidak ada yang bisa menenangkannya. Sampai secara tidak sengaja, Paula memeluknya di dalam area yang punya garis di lantai. Dan Clara langsung berhenti. Dokter bingung, Paula bingung. Tapi Paula melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang benar-benar peduli. Dia tidak memaksanya, dia duduk, mengamati, dan mencoba memahami. Selama Clara berada di dalam garis itu, dia merasa aman. Di luar garis, dunianya runtuh. Bukan karena dia gila, tapi karena seseorang dengan sengaja menanamkan rasa takut itu ke dalam dirinya. Sejak dia belum bisa berbicara, sejak dia belum bisa berpikir. 2 minggu berlalu, polisi tidak menemukan siapa-siapa. Ginjal Clara mulai membaik, dan perlahan Clara mulai membuka diri kepada Paula. Hanya kepada Paula. Dengan izin dokter, mereka membawa Clara pulang. Malam pertama di rumah baru, Paula menggambar garis kapur di sekeliling tempat tidur Clara. Bukan karena diminta, bukan karena disuruh dokter, tapi karena Paula paham ini satu-satunya bahasa yang dimengerti anak ini. Dan disinilah mulai terjadi sesuatu yang indah sekaligus menyakitkan untuk ditonton. Karena Paula tidak menyerah. Setiap hari, Paula dan Simon duduk di sekitar Clara. Tidak memaksa, tidak menuntut jawaban. Paula meletakkan pot bunga di dalam garis kapur. Clara mendekatinya. Paula memindahkan pot sedikit keluar dari garis. Clara menariknya kembali masuk. Begitu seterusnya. Akhirnya Paula memindahkan garis kapur tersebut. Sampai akhirnya, seluruh rumah masuk ke dalam batas kapur. Sampai Clara mau dimandikan, mau makan, dan mau tertawa pelan saat bermain bersama Paula. Dan satu benda yang tidak pernah lepas dari tangannya, boneka penguin pemberian Simon. Clara selalu menyembunyikan sesuatu di dalam kantong boneka itu. Kita akan tahu isinya nanti. Perlahan, Clara mulai bicara. Bukan dalam bahasa Spanyol, tapi dalam potongan kata yang tidak ada yang mengerti. Creide. Dia bisikan itu ke telinga Paula saat ditanya soal rumahnya. Buma. Dia teriakan itu saat lagi ketakutan, saat ngamuk, dan saat merasa terancam. Paula tidak langsung paham, tapi dia tidak mengabaikannya. Dia menemukan bahwa kata-kata itu bukan omong kosong. Itu bahasa Jerman. Creide artinya kapur. Buma adalah versi Clara dari kata Buhmen. Dalam budaya Jerman, Buhmen adalah monster. Di tengah semua kemajuan itu, sesuatu mulai terasa tidak beres. Tetangga yang sedang sarapan di rumah Paula tiba-tiba terbatuk darah. Pecahan kaca di dalam jar selai. Simon menemukan lebih banyak pecahan kaca, bahkan di dalam kantong boneka penguin Clara. Dan dia mulai mencurigai Clara. Paula tidak mau percaya. Tidak mungkin, anak ini baru saja percaya pada dunia. Tapi kemudian, giliran Paula yang tersedak saat sedang minum.
Darah keluar dari mulutnya, dan ada pecahan kaca dalam mulutnya. Tapi Paula tidak bilang ke siapa-siapa. Kenapa? Karena dia takut Clara diambil. Karena setelah 6 tahun mencoba punya anak dan gagal, Paula dan Simon sudah hampir menyerah. Mereka bahkan sepakat berhenti mencoba selama 1 tahun. Tapi Paula diam-diam masih menyuntikkan obat penyubur ke perutnya sendiri, tanpa sepengetahuan Simon. Ketika Simon akhirnya tahu, mereka bertengkar hebat. Simon bilang Paula selalu menyembunyikan sesuatu, selalu mengendalikan segalanya sendirian. Dan mungkin Simon benar, karena Paula menemukan Clara dan tidak mau melepaskannya. Tapi kemudian Clara menghilang, pintu rumah terbuka lebar. Polisi menemukan jaketnya di dekat danau, dan disinilah kamu harus berhenti sebentar dan berpikir. Clara tidak pernah keluar dari batas kapur sendirian. Dia takut mati melewati garis itu. Jadi bagaimana dia bisa keluar dari rumah? Keesokan harinya, Paula menerima telepon. Suara anak kecil. Suara Clara. Paula langsung lapor polisi. Tapi begitu nomor itu ditrace, hasilnya mengejutkan. Telepon itu berasal dari ponsel Paula sendiri. Polisi mulai mencurigai Paula dan meminta Paula berkonsultasi dengan psikolog. Mereka tidak lagi sepenuhnya mempercayainya. Dan saat itulah, diam-diam Paula mengambil dokumen dari meja polisi. Dokumen tentang kekerasan terhadap anak. Di dalamnya ada foto prakarya, persis sama dengan yang dibuat oleh Clara. Paula berhenti, diam, dan memegang dokumen itu. Dia menelusuri lebih dalam, dan dia menemukan nama yang mengubah segalanya. Ingrid, seorang gadis yang menghilang di Spanyol tahun 2011. Saat berumur 12 tahun, diculik saat sedang liburan bersama orang tuanya. Ginjalnya hancur karena bertahun-tahun tidak mendapat perawatan. Bekas luka di sekujur tubuhnya, menderita dalam diam sampai tubuhnya tidak kuat lagi. Dan di kamarnya dulu, sebelum diculik, penuh dengan prakarya malaikat kecil. Ingrid percaya malaikat itu melindunginya dari kejahatan. Ternyata tidak cukup. Paula menata prakarya yang pernah diberikan Clara, yang sama persis. Biarkan itu masuk dulu sebentar. Ingrid adalah ibu Clara, dan Clara adalah anak yang lahir dalam kegelapan itu. Ingrid mewariskan satu-satunya hal yang bisa dia wariskan, prakarya malaikat, karena mungkin dia masih percaya, sampai nafas terakhirnya, ada sesuatu yang akan melindungi Clara di tempat yang dia tidak bisa. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kalau Ingrid adalah ibu Clara, siapa yang menahannya di sana? Paula melihat lagi gambar-gambar yang diberikan Clara. Gambar jendela. Dia mencocokkan sudut pandangnya dengan jendela kamar Clara di rumahnya. Dan di sudut itu, hanya ada satu hal yang terlihat. Jendela rumah tetangganya. Dan seseorang yang selalu berdiri di sana, Eduardo. Paula pergi ke rumah Eduardo, beralasan ingin meminjam peta. Kamu mungkin ingin berteriak ke layar sekarang, "Jangan masuk," tapi Paula masuk. Eduardo menguncinya, membacoknya tanpa banyak bicara. Menyeretnya melewati pintu tersembunyi di balik kitchen island. Turun ke bawah, ke sebuah ruangan yang gelap dan pengap dan penuh dengan goresan kapur di seluruh lantai. Dan di sana, ada Clara. Paula tidak bisa berkata apa-apa. Clara pun diam. Ini bukan ruangan yang dibuat untuk Clara. Ini ruangan yang sudah ada jauh sebelum Clara lahir. Ruangan yang sudah menunggu korban berikutnya. Eduardo bukan sekedar penculik. Dia adalah orang yang memilih Ingrid, mengamatinya, merencanakannya, lalu membawanya ke ruangan itu saat gadis itu berumur 12 tahun. Bertahun-tahun berlalu, Ingrid tidak bisa keluar. Dalam kegelapan itu, dia mengajari Clara satu-satunya hal yang bisa dia berikan. Bahasa, dan cerita tentang malaikat yang melindungi. Dan garis kapur itu sistem yang dirancang dengan dingin oleh Eduardo. Tetap di dalam garis, dapat makan, dapat kehangatan, dan dapat rasa aman. Keluar dari garis, dapat sesuatu yang tidak pernah akan kamu lupakan. Clara tidak tahu cara hidup lain, karena memang tidak pernah ada cara lain yang diajarkan kepadanya. Ingrid akhirnya meninggal, dan Clara tertinggal sendirian di dalam ruangan itu. Clara sakit. Ginjalnya mulai gagal seperti ibunya. Eduardo tidak bisa membawanya ke dokter tanpa memicu kecurigaan.
Jadi dia melakukan sesuatu yang lebih rapi dari itu. Dia menuntun Clara ke tengah jalan, menggambarkan itu adalah garis kapur dan menyuruhnya berjalan. Lalu mundur dan menunggu orang lain yang menemukannya. Dan pecahan kaca itu bukan Clara. Eduardo masuk ke rumah Paula dan Simon berkali-kali, memasukkan pecahan kaca ke makanan dan minuman saat acara makan bersama, memindahkan Clara diam-diam saat Paula sedang lengah, lalu mengembalikannya sebelum ketahuan. Rencananya sederhana. Buat Clara terlihat berbahaya. Buat Simon dan Paula saling menyalahkan. Buat semua orang kelelahan dan menyerah. Dan sambil menunggu, dia mengamati dari jendela rumahnya. Sampai dia melihat apa yang dia tunggu. Clara mulai pulih. Ginjalnya membaik. Tubuhnya kembali menjadi kuat. Setelah itu cukup. Eduardo tidak butuh Clara di rumah Paula lebih lama. Dia masuk ke rumah saat semua orang sedang lengah, menculik Clara, dan membawanya kembali ke basement. Tempat yang sejak awal tidak pernah dia izinkan Clara meninggalkan selamanya. Di dalam kegelapan, Paula yang terantai di tiang besi melemparkan satu-satunya hal yang ada di dekatnya ke arah Clara. Sepotong kapur. Clara yang selama hidupnya hanya tahu satu hal, mengikuti garisnya. Jangan keluar, tetap patuh. Anak yang bahkan menginjak tanah terbuka pun tidak pernah berani. Tapi dia mengambil kapur itu dan dia mulai menggambar satu garis kecil menuju ke arah lemari. Tempat yang paling ditakutinya. Tempat ibunya dulu paling banyak disiksa. Tapi Paula terus menyemangati Clara. Saat Eduardo masuk, Clara tidak ada. Dia pun marah dan menyiksa Paula. Saat itu juga, Clara keluar dari persembunyiannya, mengunci pintu dari luar, lalu melanjutkan garisnya. Satu langkah, satu garis, selangkah lagi, satu garis lagi. Sampai pintu bawah tanah terbuka. Sampai dia melihat cahaya untuk pertama kalinya. Dia berdiri di ambang pintu, memanggil Simon berulang kali. Tapi Simon tidak mendengar. Tanah di luar tidak ada garisnya. Tidak ada batas, tidak ada yang memberitahunya bahwa itu aman. Tapi dia melangkah, dan tidak ada yang terjadi. Dia baik-baik saja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara berjalan di luar garis. Dan dia baik-baik saja. Tapi di luar, Maite istri Eduardo melihat Clara dan menangkapnya. Kamu mungkin berpikir, Maite tidak tahu apa-apa. Istri yang tidak curiga. Mungkin dia juga korban. Tapi tidak. Maite tahu. Sudah lama dia tahu. Dan dia memilih untuk diam karena Eduardo mengendalikan hidupnya juga. Keuangan, kebebasan, akses ke anak-anaknya sendiri. Tapi malam itu, Maite membuat kalkulasi yang berbeda. Dia pergi ke Eduardo, memberikan ultimatum, lalu membiarkan polisi masuk. Bukan karena dia tiba-tiba jadi pahlawan, tapi karena itu satu-satunya cara dia bisa bebas dan melindungi anak-anaknya dari monster yang sama. Kebenaran kadang datang bukan dari keberanian, tapi dari kepentingan. Eduardo ditangkap. Clara pergi ke Hamburg, tinggal bersama neneknya, keluarga dari Ingrid. Dan Paula, setelah 6 tahun berjuang, dia akhirnya hamil dan hidup bahagia dengan Simon. Dan itu sudah lebih dari cukup. Itulah pembahasan The Chalk Line di Bahas Film Kilat. Subscribe untuk film-film seru yang bikin mikir. Sampai jumpa lagi.